Halo, ketemu lagi dengan Robi dari Bronto Startup. Nah, di samping menemani dengan suara gemericik air ya. Jadi kali ini saya ingin menjawab Q&A yang udah lama banget ya, sekitar 5 bulan yang lalu ya. Karena baru sempat saya respon kali ini ya. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Nah, yang pertama dari Terry Iskandar. Ini pertanyaannya, hal yang pertama harus disiapkan untuk memulai breeding apa bang? Nah, gitu. Yang pertama, indukan kuranya ya. Dan pastikan indukan itu sepasang ya, jantan dan betina ya. Baik jenis apapun harus sepasang. Kalau jantan sama jantan atau betina sama betina nggak bisa ya. Oke, selanjutnya setelah indukan kita harus kasih media air dan media bertelur ya. Nah, kenapa media air? Untuk mereka proses perkawinan, dan media bertelur itu tempat mereka taruh telur ya. Cukup itu aja sih. Nah, settingannya seperti apa? Banyak sekali contohnya, bisa lihat di video-video saya sebelumnya, atau banyak sekali breeder lain yang memberikan contoh-contoh yang bagus ya. Selanjutnya dari AR Riandani ya, apa hobi bang? Nah, hobi saya dulu sebenarnya pelihara ikan ya. Nah, dulu saya awalnya ikan ya, dari kecil itu hobinya pelihara ikan. Nah, jadi saya sempat tekuni gapi ya. Nah, ini lihat sebagian dari kolam saya itu akuarium ya, tuh. Ya. Nah, itu akuarium semua ya. Dulu berisikan ikan live bearer semua ya. Live bearer itu maksudnya ikan yang dia itu bertelur di dalam perut dan terkesan melahirkan ya, seperti gapi, moli, plati, pedang ya, seperti itu ya. Nah, kalau ikan bertelur saya kurang cocok, nggak tahu kenapa ya. Kayak cupang nggak berhasil, alohan nggak berhasil, dan sebagainya ya. Koki nggak berhasil. Nah, gitu. Nah, ini dari Septian Sandre. Itu vitamin untuk kura-kura air apa ya bang? Dan cara memberikan ke kuranya gimana ya? Nah, ini banyak cara ya. Bisa kita memberikan multivitamin di pakan-pakan pet shop ya. Nah, itu kita bisa mencampurkan dengan pakan. Nah, atau ya, sekarang udah banyak banget pakan yang udah mengandung multivitamin baik bagi pertumbuhan dan imunitas ya, seperti Peles Saktikura ya. Nah, itu kandungannya udah lengkap, proteinnya tinggi, itu bagus banget ya. Nah, jadi bisa lagi dengan cara sederhana. Contohnya kita dengan menggunakan rebusan air sirih ya. Itu membersihkan virus kuman bakteri. Virus kuman bakteri yang berkembang di air dan menyehatkan kura juga gitu ya. Selanjutnya dari Sukboy ya. Ini salah satu channel pelihara kura-kura juga ya. Kenapa hobi pelihara dengan kura-kura semi akuatik? Iya, karena basic saya dengan air dulu sebelumnya main ikan, jadi saya lebih klop dengan semi akuatik ya daripada tortoise ya. Kenapa ya? Karena semi akuatik itu nggak tahu lah ya, kita ngeklop aja gitu ya. Jadi saya suka ada bernuansa airnya, termasuk ini air terjun, suara air terjun itu gemericiknya saya suka banget ya. Nah, kalau kura darat saya juga suka, cuman ya nggak seantusias kura-kura air semi akuatik ya. Ini selanjutnya Yen Fans ya. Kapan waktu res betina biasanya bertelur?
apakah pagi atau siang atau sore atau malam hari. Nah, dari sekian banyak res yang ada di sini, tuh mana ya resnya nggak kelihatan karena hijau ya. Nah ini ya, ya itu ya. Nah dari sekian banyak kura-kura, sorry, saya nggak tahu ya, karena saya juga terus terang belum pernah baca literaturnya, dan juga di sini saya juga sendiri bermain kura-kura, dan kadang-kadang aja konsultasi sama Om Juragan Kura dan sebagainya ya. Jadi nggak paham banget tentang kapan saja mereka bertelur ya, nggak ada pastinya ya. Tapi di Brontok Turtle ini dari pengalaman saya, dia itu pagi pernah, siang pernah, sore pernah, malam pun pernah. Jadi nggak ada waktu yang pasti untuk mereka bertelur. Kapan aja mereka mau dan mereka nyaman, dia mereka bertelur ya. Dan ingat ya, kalau mereka bertelur jangan diliatin, mereka bisa galian palsu alias jong ya. Nah kita biarin aja pura-pura nggak tahu. Nanti kalau udah nggak ada yang berkeliaran bertelur lagi, baru kita korek dari telurnya atau zong ya. Oke. Nah selanjutnya dari Rian Maulana, jadwal pakan dan ganti air kolam kura-kura res indukan berapa hari sekali? Nah sebenarnya ya itu fleksibel ya, tergantung dari kolam yang kita punya gitu ya. Kalau saya dulu kolam kecil dan isinya cukup padat, itu walaupun difiltrasi ya, tapi filtrasi ala kadarnya itu nggak bisa ya. Jadi sekitar 3 hari pasti udah bau ya, pasti udah bau banget. Jadi ini ya, nih ini udah lama banget nggak dikuras ya, sekitar berapa bulan ya. Nah saya rasa lampu UV-nya mati. Nih lampu UV-nya mati, jadi dia hijau. Kalau lampu UV-nya nggak mati alias nggak rusak, dia itu pasti tetap bening ya. Nah ini nggak ada aroma bau sama sekali, coba dulu. Wah 2-3 hari udah pasti bau ya. Nah jadi selagi air masih sehat, kura-kura masih aktif, itu nggak apa-apa ya. Yang pasti kita jaga kadar oksigennya tetap harus tinggi ya. Tapi kalau buat aman ya, kalau kolam kecil ya seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu ya. Nah tapi kolam besar dengan filtrasi yang benar itu lama-lama sekali nggak apa-apa gitu ya, sekitar 2 bulan 3 bulan itu nggak apa-apa. Nah, selagi mesinnya hidup, kandung oksigennya tinggi ya, nah itu nggak apa-apa ya. Jadwal kasih pakan ya, kalau saya di sini 2 hari sekali ya, 2 hari sekali. Banyak ya ini ya, saya sekali kasih makan bisa sampai 3-4 kilo, bisa 5 kilo ya, untuk mencukupi kebutuhan kura-kura yang ada di sini. Tergantung lagi balik ke seberapa banyak kura-kura yang kita punya ya. Dan kura-kura pencernaannya lambat, jadi saya juga kasih 2 hari sekali ya. Ya mau kasih tiap hari, saya sendiri nggak tahu pastinya efek kedepannya apa ya, tapi yang pasti 2 hari sekali itu paling pas. Nah selanjutnya dari Raditya Alvin, kura-kura Brazil berapa tahun dikawininya ya. Nah setahu saya ya, itu kura-kura Brazil itu yang benar-benar siap ya, bukan perkawinan dini ya. Perkawinan dini artinya kita satuin dia dari kecil sampai gede, itu mungkin bisa terjadi perkawinan dini ya. Tapi yang setahu saya itu di usia 4-5 tahun itu usia produktifnya ya, bisa sampai seterusnya ya. Itu usia produktif kura-kura Brazil. Selanjutnya dari Felix Cahyadi, kalau pasir bangunan untuk plester tembok apakah bisa dijadiin media daratan tempat bertelur kura-kura? Nah ada aja yang pakai ya, kayak teman saya Hartono Kien itu dia menggunakan pasir pantai ya, murni menggunakan pasir pantai ya, tanpa campuran tanah ya. Nah kalau yang full pasir saya belum tahu sih siapa ada breeder yang full pasir ya. Kalau saya mengadopsi dari pasir campur tanah ya, jadi dia ada segi lembutnya, ada segi padatnya, jadi dia cocok kalau menurut saya ya.
itu cocok untuk media bertelur. Jadi pasir campur tanah kalau saya. Tapi kalau mau coba boleh. Ya. Selanjutnya dari Yen Yen Fans. Apakah benar bahwa salah satu tanda res betina dewasa mau nelor itu sering di darat? Berapa lama dari awal mula sering kawin, dari sering ke darat sampai bertelur? Nah, lagi-lagi ya, kalau saya nggak bisa karena saya bukan peneliti ya, tapi dari pengalaman aja gitu. Kalau res betina ke darat terus, ciri-ciri mau bertelur bisa jadi bisa enggak ya. Nah, karena sifat alami Brazil itu dia berjemur gitu ya. Tapi kalau dia ke darat dan dia gali telur zong, nah itu udah ciri-ciri kura-kura yang mau bertelur banget gitu ya. Nah, kalau dia udah gali zong, nah itu dia udah mau bertelur ya. Tapi kalau dia sekedar ke darat berjemur, itu belum tentu dia ciri-ciri mau bertelur ya. Dan berapa lama saya sendiri terus terang belum tahu ya, dan tidak mengamati persis karena saya pelihara hewan begini sambilan, jadi ya mengalir aja gitu ya. Ada waktu kita gali telur dapat syukur, nggak dapat terus aja kita nikmatin aja begitu. Nah, dan yang terakhir ini paling panjang dan paling bernilai edukasi ya. Jadi Farhan Vito Aan, cara mengatasi kura-kura tempurungnya kena jamur putih gimana? Cara mengatasi kura-kura mogok makan udah 2 minggu gimana ya? Cara mengatasi kura-kura mata merem gimana? Bengkak lehernya nggak mau makan gimana? Kalau kura-kura pilek cara mengatasinya gimana? Kalau kura-kura ada lumut di kaki gimana caranya? Jawab dong. Waduh, ini pertanyaan kompleks ya. Nah, dari semua itu kena pneumonia ya, kena pneumonia ya. Jadi semua ciri-ciri yang disebutkan itu kena pneumonia ya. Nah, jadi kalau saya sendiri cara menyembuhkan pneumonia udah saya kasih di video sebelumnya ya. Nah, secara garis singkat, kalau saya di kolam semi outdoor begini ya, di outdoor begini, tapi ada pembatasnya seperti ini ya. Saya liarin aja kayak gini nih. Nih. Nah, ini kura-kura yang kemarin kena pneumonia tapi udah sembuh ya. Saya belum masukin ke kolam lagi ya. Itu mereka kena pneumonia ya. Ciri-cirinya yaitu pilek, ada suara ngorok, mata merem. Nah, itu pneumonia ya. Jadi saya udah coba segala obat yang disarankan ya. A, B, C, D, E dan sebagainya, itu nggak mempan ya, terus terang nggak mempan ya, nggak ada membaik itu nggak ya, nggak mempan ya. Jadi cahaya matahari lah yang menyembuhkan ya. Apakah sama ya dengan COVID ya? Nah, saya batuk dari tadi itu karena masa transisi penyembuhan COVID ya. Saya udah terkena COVID tanggal 23 bulan Juni 2021 dan saya tes negatif tanggal 7 ya. Mungkin udah negatif sebelumnya tapi saya tesnya tanggal 7. Dan hingga saat ini tanggal 1 Agustus juga batuknya itu menyisa sedikit ya. Nah, mungkin efek juga nggak pantang makan atau segala macam ya. Tapi batuknya menyisa sedikit ya. Nah, sembuhnya apa ya? Karena kita dibantu dengan sinar matahari ya. Nah, kenapa orang-orang yang belum kena COVID dianjurkan untuk rajin-rajin berjemur ya? Karena itu vitamin kandungan D itu dia sangat baik buat tubuh manusia maupun tubuh hewan ya. Jadi kura-kuranya kita liarin kapan dia mau berendam, kapan dia mau berjemur, itu dia mereka atur sendiri, jadi imunnya kebentuk sendiri dan akhirnya sembuh ya. Nah, jarang banget kura-kura kena pneumonia semenjak saya liarin dia bisa rendam sendiri ataupun berjemur sendiri itu sampai mati ya, jarang ya. Nah, tapi kalau dulu kita kasih obat A, B, C, D, E, dia pasti rata-rata mati ya. Dan kalau matanya bengkak doang, kita rendam dengan rebusan daun sirih ya. Rebusannya itu jangan sampai mendidih kita masukin, mati ya. Tapi
kita rebus mendidih, terus kita diamkan hingga hangat-hangat kuku, minimal tangan kita masuk nggak sakit gitu ya. Kita masukin kuranya, itu yang benar ya. Kita rendam dan terus repeat sampai sembuh ya. Terus kalau ada lumut di kaki kura ya tinggal angkat kurahnya, kita sikat pelan-pelan menggunakan sikat gigi ya. Oke, sekian dulu aja Q&A yang udah panjang lebar ya. Mungkin teman-teman sebagian udah ada bosen juga lihat saya ngoceh ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video. Ciao.